ketua kelas, silakan pimpin doanya dulu. Siap. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, siap berdoa. Doa mulai. Oke, alhamdulillah ya. Doa sudah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak ingin satu kehadiran kita. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti semuanya sehat kan? Ya. Maka kita sebagai pelajar harus tetap selalu sehat. Generasi bangsa adalah tombak bagi negara kita. Kita adalah kunci utama kemajuan bangsa dan negara NKRI. Oke, hari ini kita akan belajar tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi bermoral. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Pak pengen tanya dulu, masih ingat tidak dengan materi kita yang minggu lalu? Ingat ya? Nah, kalau ingat, coba Fahri, apa materi kita minggu lalu? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi sosialisasi dalam masyarakat berupa sejarah lisan dan contoh-contohnya. Contohnya adalah mitos, legenda, cerita rakyat. Nah, sekarang adakah kaitan materi kita dengan hari ini, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi bermoral? Ada nggak kira-kira? Ada ya, karena yang cerita tentang sejarah lisan itu adalah nenek moyang. Nenek moyang itu adalah bagian dari makhluk sosial. Oke, sebelum kita masuk ke sini, Pak pengen menyampaikan dulu kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuannya ada di situ saya mengharapkan peserta didik dapat menjelaskan hakikat manusia atau hakikat manusia sebagai makhluk sosial dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral dengan tepat. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, coba kalian pegang telinga kalian dulu. Pegang ya. Pegang, kemudian cubit telinganya. Rasakan, sakit tak kira-kira? Nah, sekarang kalian tulis di belakang telinga kalian huruf apa saja yang pengen kalian tulis. Tulis. Dihayal, ditulis. Sudah? Nah, terakhir silakan kalian lihat telinga kalian sendiri. Sudah? Usaha dulu, dengar dulu. Lihat telinga kalian sendiri, ya. Bisa kan? Nggak bisa kan? Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa manusia itu tidak semuanya bisa melakukan kegiatannya sendiri. Itulah yang namanya hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Jelas? Oke, Pak. Ketika kamu kembali dari temanmu, ada tidak sesuatu yang tidak kamu punya tapi temanmu punya? Ada? Ada. Apa itu? Cincin. Tadi punya cincin? Tidak. Nah, apa artinya itu? Artinya dalam pemenuhan kebutuhan manusia itu belum tentu bisa memenuhi kebutuhannya sama dengan kebutuhan temannya atau orang lain. Oke, jelas sampai di situ? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan. Nah, ini gambar apa nih? Yang sebelahnya apa? Orang mati atau meninggal dunia. Dari tampilan gambar di depan, apa pendapat kalian tentang
yang saya tampilkan itu. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kakak, Ya, coba. dari penampilan gambar yang disajikan tadi saya menangkap bahwa punya orang-orang lain dalam kehidupan kita. Contohnya, ibu yang sedang melahirkan itu seorang dokter. Oke, kasih tepuk tangan untuk si masih memandang ini ya, mengatakan bahwa di situ ketika ada ibu-ibu yang mau melahirkan, dia butuh peran dokter untuk melakukan persalinan. Artinya ada kaitannya dengan manusia sebagai makhluk ekonomi. Paham sampai di situ? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, nanti kita ke mengamati video. Sebelum kita masuk ke video, Pak pengen ngajak kalian sleeping dulu ya. Nampaknya kalian itu agak lemot, lesu kayaknya ya. Oke, semuanya berdiri. 1, 2, 3, kepala. Kuda lutut kaki, kepala. Kuda lutut kaki, mata telinga, mulut dan hidung, kepala. Kuda lutut kaki, Oke, gimana? Semangat? Semangat? Nah, jadi ingat ya, mana kepala, mana pundak, mana lutut, mana kaki. Oke, nanti kita memperhatikan video, tapi sebelum kita memperhatikan video, Pak pengen bagi kelompok dulu. Setelah saya bagikan kelompok, kalian duduk ke masing-masing kelompok kalian ya. Oke, kelompok pertama itu ada kelompok namanya kelompok Raden Cilik. Kemudian kelompok Raja Biru. Kemudian kelompok Darah Putih. Yang terakhir Pangeran Mas. Ada Erlan, Hilda, Richard, Aulia, Ana. Nah nanti setelah kita melihat tayangan video, kalian Pak tugaskan untuk mengerjakan LKPD ya. Oke, kita langsung ke video ya. Ya, simak videonya dengan baik ya. Teman-teman, pencuri teman, kejarlah, cepatlah. Ampun Pak, ampun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jatuh dari tempat sampah Pak. Ini berhubungan untuk siapa? Adik saya sakit Pak, kecelakaan. Ya udah sini depan dulu. Kemana aja sih? Lihat tuh, belum banyak. Gak kasihan kamu sama sekali. Kamu kan tidak kotor. Gimana sih? Dari tadi juga ditunggu. Baru kamu datang. Kalau tidak datang, tidak akan kamu kembali lagi. Dari sini bisa diketahui ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi dengan orang lain. Manusia dapat mengembangkan potensinya bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Lalu, bagaimana manusia sebagai makhluk ekonomi? Contohnya seperti ilustrasi berikut ini. Mau beli ganja, tapi mau beli apa ya? Baju yang lagi ngetren kali ya? Pet aja kali ya? Tapi aku butuh mobil. Oh iya, pacarku butuh perhiasan. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi yang paling penting untukku apa ya? Taksi. Jalan-jalan aja yuk. Oke, sebelum kita
melanjutkan ke LKPD, Pak pengen meminta dari kalian itu menanggapi apa yang sudah disajikan tadi. Coba yang mau menanggapi tunjuk tangan. Oke, coba. Rena. Dari tampilan video tadi, kami menyimak bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, manusia terkadang rela melakukan apa saja yang demi kebutuhan ekonominya terpenuhi. Oke, kasih tepuk tangan untuk si. Oke ya, jadi Rena menanggapi video itu yang pada akhir bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, ya. Sadar tidak gitu? Bahwa kita ini punya keinginan yang selalu berlebihan. Hari ini kita punya sepeda, pengen punya sepeda motor, sudah punya sepeda motor, pengen punya mobil. Itulah watak manusia karena manusia tidak puas, ya. Nah, untuk mendapatkan itu karena kemampuan kita ini terbatas, maka segala cara sering dilakukan oleh manusia. Itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tadi kelompoknya sudah dibentuk ya, Pak. Kasih tugas LKPD, tolong dikerjakan. Di sini petunjuknya sudah jelas ya. Masing-masing kalian itu dibagi dalam satu kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6. Ini ada kelompoknya yang 5, ada juga yang 6 ya. Oke. Kita bagikan kelompok apa ini? Putih. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah disediakan, ya. Silakan. Nah, sambil kalian mengerjakan, nanti Pak akan menilai kalian. Penilaian ini yang pertama, Pak nilai keaktifan individu, ya. Kemudian yang Pak nilai lagi itu keaktifan kelompok, peran kalian di dalam kelompok, ya. Jadi Pak minta tolong bekerja sama dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Jadi ini ya jawabannya. Kalau seandainya tidak muat di sini, nanti boleh di belakang ini. Ya. Ya. Apa Kak? Nanti jawabannya ini kalau tidak muat di sini kan sudah belajar. Kalau tidak muat di sini nanti di belakang, ya. Do you understand? Apa? Iya ya. Oh yang ini. Nanti kan ada kelompok yang maju. Kelompok yang maju itu menyajikan materi. Nah, kalian mau ikutan dong. Kelompok siapa? Misalnya kita tentukan nanti ada kelompok Bidara Putih. Ketika dia mempresentasikan materi, ya kami silakan bertanya, ya. Gantian nanti, ya. Lihat kelompok siapa yang maju. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai nanti silakan kita untuk masing-masing kelompok perwakilannya maju ke depan dulu satu orang. Kita undian siapa yang duluan tampil ke depan. Ayo, masing-masing kelompok. Kelompok ya, Raden Cilik maju satu, Pangeran Mas maju satu, Raja Berdua maju satu, Raja Putih maju satu. Ayo, kita undiannya bukan pakai gocang-gocang, tapi pakai home pipa yang ganteng. Coba ngadap ke teman-temannya biar teman-temannya tahu siapa yang maju. Aturannya yang kalah maju dua, ya. Oke, yuk. Halo. Kalah. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai makhluk sosial. 1. Gotong royong. 2. Memiliki rasa empati. 3. Memiliki rasa simpati. 4. Saling menyapa. Sebagai makhluk ekonomi, melakukan tawar-menawar di pasar dengan bahasa yang sopan, bekerja dengan jujur tanpa melakukan korupsi, petani sayur menggunakan pupuk dan obat yang aman agar dapat dikonsumsi dengan aman. Seorang nelayan melakukan pencarian dengan tetap menjaga biodata sungai. 2. Apa pentingnya manusia sebagai makhluk sosial? Pentingnya manusia sebagai manusia adalah manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. 3. Apa pentingnya manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral? Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama orang lain. Karena moral dapat mengendalikan perilaku manusia untuk bertindak secara rasional dan bijak. Ada yang ingin bertanya? Saya dalam penjelasan kelompok kalian membahas tentang gotong royong, jadi kami bertanya apa saja contoh gotong royong tersebut. Contohnya adalah membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan desa atau bangunan fasilitas umum. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok putri dan putri. Selanjutnya, kelompok yang akan tampil. Silakan, kelompok Raden Cili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Raden Cili menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Contoh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. 1. Saling menyapa. 2. Gotong royong. 3. Saling membantu. 4. Mengikuti kegiatan organisasi. Contoh aktivitas manusia sebagai makhluk ekonomi. Seorang pembeli melakukan tawar-menawar dengan bahasa yang sopan, bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, menjalankan bisnis dengan transparan atau dengan jujur, menjual barang sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. 2. Apa pentingnya manusia sebagai makhluk sosial? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. 3. Apa pentingnya manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral? Karena moral dapat mengendalikan perilaku manusia untuk bertindak secara rasional atau bijak. Yang ingin bertanya? Saya, apa alasan kelompok kalian memberikan contoh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dengan contoh saling menyapa? Alasannya karena dengan saling menyapa memiliki manfaat. 1. Menciptakan suasana yang hangat. 2. Membangun rasa saling percaya. 3. Menunjukkan perhatian. 4. Menunjukkan tata krama. 5. Menunjukkan status sosial. Dan masih banyak lagi alasan yang lainnya. Masih ada yang lagi yang ingin bertanya? Saya, mengapa manusia dianggap penting sebagai makhluk sosial? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri atau membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Sekian dari jawaban kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil pemaparan materi diskusi kalian, kira-kira sudah paham belum apa itu manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral? Jelas sampai di situ? Paham ya? Jelas ya? Nah, nanti apa yang sudah kita sampaikan, yang sudah disajikan tadi, Pak berharap nanti kalian terapkan di dalam kehidupan sosial yang sesungguhnya.
Oke, sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, silakan KPD-nya dikumpulkan dulu. Coba ke kelas, ada ke kelas, kumpulan. Bisa. Ya KPD. Sudah semua ya? Baiklah anak-anak, sebelum kita ke tahap evaluasi, Pak pengen menguatkan sedikit mengenai materi kita sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Di situ manusia dalam menjalankan kehidupan ekonomi itu harus memenuhi beberapa aspek, ya. Jadi kita sebagai makhluk ekonomi ini tidak bisa asal-asalan, ya, dalam melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Kenapa? Walaupun kita sebagai makhluk ekonomi, tapi kegiatan atau kebutuhan kita ini tidak boleh mengganggu kebutuhan orang lain. Artinya apa? Kita harus melakukan semua tindakan itu dengan cara yang rasional, masuk akal. Ya, jadi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi itu kita tidak bisa pengen mengikuti kehendak hati kita, ya, disesuaikan masuk akal apa tidak apa yang kita butuhkan. Misal kita ini sebagai anak sekolah masuk akal apa tidak kalau kita ini butuh alat perhiasan yang berlebihan? Tidak, otomatis tidak masuk akal. Nah, yang masuk akal apa? Ketika kita meminta dengan orang tua kita, misal Pak contohkan, Mak, aku besok mau sekolah, Mak, bukunya habis, aku minta beli buku. Kira-kira masuk akal tidak? Masuk akal, sesuai dengan kebutuhan kita. Karena ini yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita harus bermoral. Karena moral itu penting. Kalau kita tidak bermoral, makanya sering terjadi kolusi dan nepotisme ini sering terjadi. Nah, harapan Bapak nanti setelah kita belajar manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi bermoral, KKN di Indonesia khususnya tidak akan pernah terjadi lagi. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Jelas semuanya? Masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, Pak pengen dengar dulu semangatnya, ya. Kita kasih tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah, anak-anak, kalian dari awal pelajaran Bapak terus semangat. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang giliran Bapak pertanyaan kalian dalam bentuk kegiatan evaluasi. Terima kasih semuanya evaluasi satu persatu. Silakan kamu kerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Ya. Sudah ya? Sudah semua? Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Coba ketua kelas lagi. Ambil ketua kelas. Ketua kelas kita ini semangat menuju belajar tentang makhluk sosial. Anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Pak minta kalian untuk membacakan kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan atau membacakan kesimpulannya ke depan? Ya, silakan. Terry, untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Materi manusia sebagai makhluk sosial memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga manusia memiliki bergantung satu dengan lainnya. Manusia memiliki keinginan memenuhi kebutuhannya sebagai perwujudan makhluk ekonomi, tetapi dalam pemenuhannya kebutuhan dibatasi oleh hak-hak orang lain dengan perwujudan makhluk yang bermoral. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi kembali Pak menyimpulkan sedikit bahwasanya kita sebagai manusia ini memiliki keterbatasan dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi kita. Kan otomatis kita sebagai manusia ini pasti punya keinginan. Kalian masih punya keinginan? Masih kan? Nah sekarang pertanyaannya, apakah keinginan itu bisa kita penuhi sendiri? Tidak. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, karena kita tidak akan bisa melakukan apa yang akan kita inginkan tanpa bantuan orang lain. Oke, di akhir pertemuan ini Pak pengen kasih apresiasi kepada kelompok yang terbaik. Kelompok yang terbaik pada hari ini itu Pak kasih penilaian ke kelompok Putri Daro Putih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Putri Daro Putih. Kemudian kelompok yang teraktif, ya kelompok teraktif itu jatuh pada kelompok Raden Kasih tepuk tangan dulu. Sampai di situ tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, mungkin materi kita cukup sampai di sini dulu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sosialisasi dan ketika pertemuan di minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Nah, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan. Satu kata untuk kalian, Pak punya motivasi di sini. Jangan jadikan ketakutan sebagai momok dalam dirimu, karena keberanian yang kita lakukan itu adalah motivasi kita untuk menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Sekian, terima kasih. Silakan sebelum kita tutup, Pak pengen kita berdoa terlebih dahulu. Kelas silakan pimpin baca doa. Doa mulai. Materi kita lebih baik lagi dan kita bisa menjadi putra-putri yang diharapkan oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Pak tutup dengan Allahumma